Mengetahui nama orang tua teman atau arti nama setiap orang, arti nama aja lah ya. Ren, kamu bisa tahu arti nama setiap orang kan? Arti nama aku apa ya? Nama Putri artinya lembut dan tidak tegaan. Pantesan aja aku sering nangis kalau lihat yang sedih-sedih. Ren, tolong kasihin surat izinku ke Bu Guru ya. Emangnya kamu mau kemana, Reza? Aku mau pergi menyelam ke laut. Ih, serem banget. Ini kan lagi musim hujan. Santailah. Pantes aja arti nama kamu pemberani. Jessica, kamu kelihatannya lagi seneng ya? Iya dong Ren, aku kan selalu senang. Bukannya HP kamu habis dicuri ya? Ya gimana lagi Ren, udah nasib. Kalau aku sedih pun HP-nya nggak bakal balik juga kan? Ya bener juga sih. Dewi, kamu lagi sakit kah? Perutku sakit karena telat makan. Tadi makananku aku kasih buat anak di pinggir jalan. Katanya dia belum makan 2 hari. Emang bener ya kamu terlalu baik? Guys, temenin aku body carean. Seperti biasa, pertama-tama aku mau pakai body serum dari Scarlett. Ini body serum favorit aku karena teksturnya ringan dan bikin kulit aku jadi lebih sehat. Next, aku pakai body lotion. Kombinasi ini ekstra mencerahkan kulit kita. Wajib pakai body care ini setiap hari, soalnya suka banget sama wanginya. Waduh, jatah langkahku cuma 1. Gimana jalannya nih? Ren, sini bentar dong. Gak bisa, Ma. Aku gak punya sayap. Dipanggil aja susah. Kesini sekarang atau Mama marah? Iya, Ma. Kenapa, Ma? Ambilin HP Mama di kamar, cepetan. Jatah langkahku cuma 1, Ma. Dan sekarang abis karena samperin Mama. Lompat tadi. Jauh juga lompatmu kayak kodok. Tapi Mama gak percaya. Kamu kan tukang bohong. Udah cepet ambilin HP Mama ke kamar. Gak bisa, Ma. 1, 2. Iya. Ma, ini HP-nya. Tuh kamu bisa jalan. Ketahuan bohong kamu. Oh iya ya, kok aku bisa jalan? Udah, gak usah acting. Mau main sinetron kamu. Ya udah deh, yang penting aku bisa jalan. Aku ke sekolah dulu, Ma. Ternyata sistem gak bisa ngontrol aku. Guys, kalian kenapa duduk semua? Jatah langkah kita abis, Ren. Iya, 0. Udah jalan aja tahu, sistem gak bisa ngontrol kita. Dia penipu. Serius, lo bohong gak? Ih, aku kan gak pernah bohong. Hai guys, loh kalian kenapa ngesot? Gara-gara lo kita semua kena hukuman gak bisa berdiri selamanya. Lo harus tanggung jawab. Baik, satu kelompok jadi 2 orang ya. Untuk kelompoknya akan diacak. Ya Bu, kenapa nggak sama teman sebangku aja? Gak boleh milih ya. Pilih satu nama yang sudah diacak ya. Semoga dapat yang terbaik. Hah? Hai, kamu dapat nama siapa? Aku dapat nama kamu. Serius? Jadi kita sekelompok? Iya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong, aku senang sekelompok sama kamu. Kamu kenapa senyum-senyum gitu? Pilih rumah baru atau dino kuning? Dino kuning aja ah. Ren, lo gendong apaan tuh? Kuning telur. Enak aja kalau ngomong, ganteng-ganteng gini dibilang kuning telur. Dasar Dino jelek, Dino gendut. Awas ya kau, Dino kutuk muka kau jadi kuning. Ren, tolong muka gue jadi kuning. Dasar muka kuning telur. Dino, kamu harus belajar mengontrol emosimu. Nek, aku pulang. Cucuku, nenek kangen sekali sama kamu. Nek, kok nenek makin kurus sih? Nenek sudah tidak bisa makan, cu. Gigi nenek sudah copot semua. Maklum sudah 90 tahun. Kasian nenek. Ini biar Dino bikin gigi nenek utuh lagi. Wah, gigi nenek utuh lagi. Terima kasih kuning telur. Kamu sungguh ajaib. Kok kuning telur mulu sih? Ran, aku capek dipanggil kuning telur mulu. Kasih aku nama dong. Guys, bantu aku kasih nama si Dino dong. Cepet guys, komen nama yang bagus buat Dino. Dino capek banget dipanggil kuning telur. Hari ini aku bisa mengatur Mama. Mulai sekarang Mama bakal sayang sama aku kan? Adik, Mama beliin kamu ayam goreng termahal, spesial buat kamu. Kelihatannya enak. Ma, aku juga mau dong. Mama cuma beli 1 buat adik, ini kan mahal. Mama kasih ke aku ayam gorengnya. Ren, ini ayam gorengnya buat kamu aja deh. Makasih, Ma. Nah, itu kan ayam goreng adik. Adik, kamu kan anak kesayangan Mama. Mama bakal gorengin ayam spesial buat kamu. Yeay, ayam masakan mama pasti lebih enak daripada yang beli. Iya, ayam beli di luar kan gak sehat. Biarin aja buat si Ren. Ma, udah mau naik kelas nih. Seragam aku udah gak muat. Seragam adik juga udah kekecilan. Adik, nanti Mama beliin kamu seragam baru ya. Sepatu baru, tas baru. Ma, aku juga kan. Aduh, jangan boros deh Ren. Kamu pakai seragam yang lama aja. Mama beliin aku seragam baru. Ya udah, ini uang buat kamu beli seragam. Beli sendiri sana, jangan ngerepotin. Makasih, Ma. Adik, ayo pergi beli seragam sama Mama. Mama temenin kamu sayang. Mama selalu temenin aku beli seragam tiap tahun. Dapat 1 juta tiap ada orang yang senyum atau takut. Dor! Kambing. Anak dajal kamu, hampir aja Mama jantungan. Ren, gimana ya cara ngomong ke orang tua biar nggak marah? Emang kamu habis ngapain? Gue abis nyolong sendal di masjid, Ren. Wah, kalau gitu Mama kamu pasti bakal marah besar. Gue kilaf, Ren, soalnya sendalnya bagus banget.
kebetulan ada kecoa. Bu, ada kecoa bu di pundak ibu. Kecoa. Lala, kamu tahu nggak sekolah kita ini bekas kuburan? Ih, yang bener loh, Ren. Iya, itu lihat di jendela itu ada... Ada apa, Ren? Nggak ada apa-apa. Dor! Ren, di pundak lo ada sesuatu tuh. Apa sih orang gak ada apa-apa? Gue indigo, Ren. Gue bisa lihat makhluk kasat mata. Orang gak ada apa-apa, coba mana kaca? Wah, Jenderal ngasih aku 3 triliun. Karena aku orangnya gak sombong. Tik. Hai, aku anak baru, boleh masuk kelompok kalian gak? Saldomu berapa? 5.000. Cari kelompok lain aja sana. Mencium bau-bau kemiskinan. Woi, aku mau duduk di situ. Pergi kamu. Tapi kan ini tempat duduk aku. Pergi, bodoh. Malu sama saldomu. Ren, kamu kena hukuman. Karena mencoret-coret meja pakai kata-kata jorok lagi. Hah? Aku gak coret-coret meja, Bu. Diam, ibu lebih percaya kata Siska daripada kamu. Karena saldo dia 200 juta. Siska, kamu kenapa cari masalah sih sama aku? Mau kamu apa? Suka-suka aku. Orang saldoku 200 juta. Ya terima. Enggak. Sini kamu. Siska, kamu bawa aku kemana? Ke jenderal biar kamu dihukum mati. Karena saldoku lebih tinggi. Jadi dia nggak tahu kalau jenderal itu ayahku. Dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Jadi orang waras atau orang gila? Aku penasaran kalau jadi orang gila rasanya kayak gimana. Masih bisa mikir nggak ya? Ih Ren, kenapa lo senyum-senyum sendiri? Biasanya jutek. Emang nggak boleh? Ya boleh sih, tapi kayak orang gila. Woi culun, bentar lagi lo bakal diputusin sama Reza. Karena Reza udah suka sama gue. Kamu selingkuh sama Reza? Ya baguslah. Kok bagus sih? Ya baguslah, kan sama-sama sampah. Dih, udah gila ya lo. Ren, lo nggak malu apa? Bapak mak lo kan udah cerai, lo anak broken home. Siapa yang bilang aku anak broken home? Iya. Gak usah urusin kehidupanku deh, aku terlalu bahagia sekarang. Ih, lo nggak berasa broken home. Lo tuh harusnya sedih dan stres. Masa sih aku nggak mikirin apa-apa kok, hidupku selalu menyenangkan. Dasar orang gila. Gak apa-apa gila, yang penting lebih bahagia dari kalian. Baru kali ini gue pengen jadi orang gila. Ren, kamu ngapain? Astaga. Andre, Kamu ngebunuh orang pakai payung kuning itu. diam kamu. Aku melakukan semua ini karena sebuah alasan. Orang itu menyelingkuhi istrinya dan menyiksa anaknya. Tapi itu bukan urusanmu. Aku membunuh setiap orang jahat yang melukai perasaan orang lain. Mereka pantas mati. Emang kamu udah gila? Kamu mau mengikutiku? Gak akan, aku gak pernah takut dengan pembunuh amatiran kayak kamu. Terserah. Hai guys. Andre mana? Kayaknya dia lagi ngumpet karena kasus bank kemarin. Dia lagi jadi buronan. Kasian banget para pegawai di sana. Aku gak nyangka Andre bisa lakuin tindak kriminal kayak gitu. Guys, aku pergi dulu ya. Bye. Ren, kemarin malam aku gak sengaja dengar pembicaraanmu sama Andre. Jadi kamu udah tahu siapa aku sebenarnya? Ren, jadikan aku muridmu. Ajarin aku untuk ngebunuh setiap orang yang gak pantas untuk hidup. Ternyata kamu sejalan sama aku. Oke, kamu bisa melakukannya. Mulai dari Andre. Yang meninggal hari ini, ya... Kakak, aku masakin makanan kesukaan kakak nih. Apa sih, Dek? Hah? Jadi salah pilih, deh. Kakak cobain deh makanannya. Buang aja tuh makanannya. Aduh, berarti aku bakal meninggal malam ini. Ren, muka kamu kenapa jutek banget gitu? Tanya aja tuh anak kesayangan mama, si Cika. Kakak kenapa sih? Aku kan cuma bikinin makanan buat kakak. Maksud aku baik. Hah, pokoknya kalau aku kenapa-napa, salahin dia. Kakak, kenapa kakak bikin cerita di sosial media kalau aku mau ngebunuh kakak? Semua orang jadi bully aku sekarang. Udahlah, kamu gak usah sok baik lagi sama aku mulai sekarang. Kamu seneng kan bentar lagi aku meninggal? Kamu emang pantas dibully. Enggak kak, kakak salah. Sebenarnya tuh... Udah, aku gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Ma, kalau adik meninggal tolong sayangi dan jagain kakak ya ma. Adik sayang banget sama kakak. Udahlah dek, kamu gak usah cari perhatian. Orang kakak yang bakal mati. Kamu sengaja kan tadi pagi biar aku salah pilih? Enggak kak, kakak gak ngerti. Udah. Ren, kamu kenapa bicara kasar begitu sih sama adik? Waktuku sisa 2 jam lagi, aku gak pengen mati. Kakak, aku bikinin kalung nih buat kakak untuk kenang-kenangan. Terus aja acting kayak gini dek. Kak, jangan dibuang, itu kan aku bikin buat kakak. Aku gak butuh. Dek, boneka kesayangan kakak udah kotor, cuciin dong. Oke kak, aku cuciin. Maksud adik apa sih chat kayak gini? Lebay banget. Waktuku sisa 1 menit lagi. Loh,
kok aku masih hidup? Ren, adikmu Ren. Adik, kenapa mah? Hei, jatah bergerakmu berapa? Gak ada mah, aku gak bisa gerak. Mampus, jadi patung aja kau di sana. Papa pulang. Suamiku, aduh aku gak bisa jalan lagi. Papa beliin hadiah untuk Mama dan Ren. Ren gak ada di rumah, Pa. Dia udah pergi 5 hari gak pulang. Dia itu emang anak liar. Dia itu emang anak kurang ajar, mirip sama mama kandungnya. Kalau dia pulang, Papa bakal hukum dia. Ya, usir aja anak gak berguna itu. Ya udah, ini hadiahnya buat Mama semua aja ya. Mama tiri jahat. Loh, aku udah bisa gerak sekarang. Hilangkan jatah gerak mama tiri. Orang jahat harus dikasih pelajaran kan? Ren, anak dajal, berani-beraninya kamu mengambil jatah gerak saya. Galak banget sih. Awas ya kamu, saya bakal aduin ke Papa biar kamu diusir. Ada apa ini? Pa, mama tiri udah gak bisa jalan selamanya. Saya nggak mau punya istri lumpuh. Kita cerai aja. Pilih gak bisa dengar atau gak bisa lihat? Pilih gak bisa dengar aja Ren, daripada kamu buta. Iya mah, kalau gak bisa denger kan masih bisa baca kalimat dari gestur mulut orang. Nak, kamu mau makan apa hari ini? Mama ngomong apa? Susah juga baca kalimat dari gestur mulut orang. Ren, tolong matiin kompor dong, Mama lagi di kamar mandi nih. Mama mana ya? Kok gak ada suaranya? Kebakaran. Ren, kan Mama udah bilang matiin kompornya. Sekarang rumah kita kebakaran dan hangus, kita udah gak punya tempat tinggal. Kebakaran. Oh iya lupa, anak ini kan tuli. Itu kan si Ren pembawa sial. Jangan deket-deket ntar ketular lagi sialnya. Rumah dia aja kebakaran. Hai guys, aku boleh ikut kalian gak? Anjoy, dia bisa ngejar cu. Permisi, numpang lewat. Mau tanya toilet di mana ya kak? Loh, kok aku bisa denger suara dia sih? Kak? Iya, tinggal lurus belok kiri. Heh, Ren, lo ngapain ngomong sendiri? Ruangan ini kan udah kosong selama 10 tahun. Lo horor banget deh. Hah, kamu ngomong apa? Kok aku budek lagi sih? Aku bisa tahu pekerjaan orang atau gaji orang. Gaji orang aja deh biar bisa tahu orang itu kaya atau miskin. Pagi, Ma. Pagi juga. Loh, Mama kan pengangguran, kok gajinya 2M per hari? Enak aja Mama nggak nganggur, kan kerjaan Mama ngambilin duit bapakmu tiap hari. Guys, cita-cita kalian jadi apa? Gue pengen jadi guru. Kalau gue pengen jadi dokter. Wah, kok kamu mau jadi guru sih? Kan katanya gaji guru tuh kecil. Iya sih, gajinya kecil, tapi kan jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Pak, saya mau izin besok nggak bisa hadir. Kamu mau izin kemana, Ren? Pak, gaji bapak kok gede banget, bukannya gaji guru tuh kecil ya? Jadi guru hanya pekerjaan sampingan, Ren. Sebenarnya saya adalah pengusaha. Ren, lihat deh ada dokter terkenal yang berkunjung ke sini. Siang Pak Dokter. Ya, selamat siang. Wah, Pak Dokter kan sudah sangat terkenal dan tampan. Kok Bapak mau sih datang ke sini? Saya ngefans banget sama Bapak. Ya, saya kan rendah hati walaupun sudah sukses. Wah, pasti Pak Dokter sudah kaya raya. Mobil saya aja ada 12. Ma, aku udah umur 10 tahun, udah boleh keluar rumah kan? Gak boleh, Ren. Kamu harus tunggu umurmu 15 tahun ya. Kenapa harus nunggu terus sih, Ma? Di luar sangat berbahaya, Ren. Lagi ada virus zombie. Semua orang berubah menjadi zombie satu persatu dan banyak sekali korban meninggal. Yeay, akhirnya umurku 15 tahun, udah boleh keluar rumah. Tidak, Ren, kamu belum boleh keluar rumah. Kamu gak lihat semakin banyak orang yang jadi zombie? Tapi kan kata mama aku boleh keluar rumah pas umur aku 15 tahun. Gak bisa, Ren, kamu harus nurut sama mama. Kalau kamu keluar, kamu bisa aja meninggal atau enggak jadi zombie. Terus sampai kapan aku di rumah kayak gini? Kamu boleh keluar saat usiamu sudah 20 tahun ya, Ren? Halo, Nisa. Halo Ren, ketemuan yuk. Udah lama banget kita nggak main. Ayo Nis, ketemu. Ren, matikan teleponnya. Temanmu itu pasti sudah jadi zombie. Kamu mau dimakan? Ren, kamu mau kemana? Aku udah umur 20 tahun hari ini. Jadi aku udah boleh keluar rumah kan? Tidak, jangan keluar Ren. Kamu mau mati dimakan zombie? Mah, yang bener aja. Aku udah nunggu 10 tahun buat keluar rumah. Sabar ya nak, kamu harus menunggu sebentar lagi. Berita terkini, virus zombie mengacaukan dunia dan semakin banyak korban yang meninggal. Astaga, Ren, jangan nonton berita sembarangan ya. Ingat, kamu hanya boleh mendengar berita terbaru dari Mama. Kenapa sih, Ma? Aku cuma boleh dengar berita dari Mama. Kamu berani melawan Mama. Maaf ya, Ma. Tadi aku udah ngelawan Mama. Mama cuma mau melindungi kamu, Ren. Kamu tahu kan? Iya, Ma. Nih, minum buat Mama. Tiba-tiba Mama pusing. Kamu taruh sesuatu ya di minuman ini, Ren? Iya, aku taruh obat tidur karena aku udah gak percaya lagi sama Mama. Dasar anak kurang ajar. Waktunya keluar. Aduh, silau banget. Hah?